Pernah nggak sih lo mikir gini? Kenapa gua yang tulus malah ditinggal? Kenapa gua yang bener-bener sayang justru disia-siain? Padahal, semua yang lo kasih itu nyata. Waktu, perhatian, kesabaran, bahkan hati yang nggak lo bagi ke siapapun selain dia. Tapi tetap aja dia pergi. Entah karena bosan, entah karena ada orang baru, atau cuma karena dia nggak sadar betapa berharganya lo. Tapi tenang bre, karena pada akhirnya, semesta punya cara paling elegan untuk membalas semuanya tanpa lo harus turun tangan. Bukan dengan marah, bukan dengan balas dendam, tapi dengan satu hal sederhana, kehilanganmu. Karena lo tahu, orang yang terbiasa dicintai, suatu saat akan kaget saat kehilangan sumber cinta itu. Dia yang dulu ngerasa lo bakal selalu ada, pelan-pelan akan sadar kalau kehadiran lo bukan hal yang bisa diganti seenaknya. Dan saat itu tiba, waktu nggak akan kasih dia kesempatan kedua. Lo nggak perlu ngomong apa-apa, nggak perlu posting apapun buat nunjukin lo bahagia. Cukup diam dan terus tumbuh. Lo jalanin hidup lo dengan tenang, dengan kepala tegak, dengan hati yang udah belajar dari luka. Karena ketika lo udah bisa berdiri tanpa rasa sakit, justru di sanalah dia mulai goyah. Kehilangan seseorang seperti lo itu bukan cuma kehilangan orang bre. Itu kehilangan versi terbaik dari dirinya sendiri, versi yang cuma muncul karena lo ada. Dan lo tahu yang paling menyakitkan buat dia nanti? Dia bakal sadar bahwa lo nggak akan pernah kembali. Stoikisme ngajarin satu hal penting, jangan kejar apa yang udah pergi. Fokuslah pada kendali dirimu sendiri. Dan dalam diam itu, lo menang. Karena lo bukan cuma berhasil lepas, tapi lo juga berhasil jadi cermin yang bikin dia sadar betapa bodohnya pernah melepasmu. Jadi mulai sekarang, jangan lihat ke belakang. Biarkan dia tersesat dalam penyesalannya sendiri. Lo cukup jadi versi terbaik dari dirimu. Karena itu udah lebih dari cukup buat bikin dia sadar bahwa kehilanganmu adalah hukuman paling berat yang pernah dia terima. Poin 1. Sadari bahwa diam itu balasan yang paling kuat. Kadang, balasan paling menyakitkan bukan kata-kata kasar, bukan juga tindakan balas dendam, tapi diam. Saat lo memilih untuk nggak lagi ngejar, nggak lagi menjelaskan apa-apa, lo udah ngasih pelajaran paling dalam buat dia. Karena disitulah dia sadar lo bukan lagi orang yang butuh pembenaran, lo udah jadi seseorang yang damai meskipun pernah disakiti. Diam itu bikin dia mikir, kok dia bisa tenang ya, padahal dulu gue ninggalin dia. Dan dari situ, rasa penasaran berubah jadi rindu, rasa rindu berubah jadi penyesalan. Lo cukup fokus ke ketenangan lo sendiri bre. Karena tenang itu punya frekuensi yang tinggi, dan orang yang kehilangan lo akan merasakannya tanpa lo harus ngomong apapun. Poin 2, jaga ketenangan, biarkan aura lo yang bekerja. Setelah lo memilih diam, langkah selanjutnya adalah menjaga ketenangan, karena di fase ini, lo sedang membangun ulang energi lo sendiri, bukan untuk menarik dia, tapi untuk memperkuat diri lo. Lo tahu nggak bre? Orang yang tenang itu punya daya tarik yang sulit dijelaskan. Mereka nggak perlu mencari perhatian, tapi justru bikin orang lain penasaran. Bayangin, dulu lo mungkin sering menunjukkan rasa sakit, kecewa atau bahkan marah. Tapi sekarang lo udah berubah. Lo nggak lagi bereaksi, lo cuma merespons dengan tenang. Lo nggak lagi posting sindiran, lo malah posting ketenangan. Lo nggak lagi menuntut perhatian, lo malah sibuk memperbaiki diri. Dan itu bre, itu bikin dia gelisah. Karena manusia tuh, pada dasarnya penasaran sama yang mereka nggak bisa pahami. Dulu lo mudah ditebak. Kalau disakiti lo marah, kalau diabaikan lo ngejar. Tapi sekarang, lo beda. Dan perubahan itu justru bikin dia kehilangan kendali. Ketenangan lo adalah refleksi dari kekuatan yang gak lagi bergantung sama siapapun. Itu tanda bahwa lo udah selesai sama luka. Dan justru itu yang bikin lo jadi versi paling menarik dari diri lo sendiri. Karena yang paling disesali oleh seseorang bukan kehilangan orang yang sempurna, tapi kehilangan orang yang dulu tulus, sabar, dan tetap tenang meski pernah disakiti. Biarkan aura lo yang berbicara bre. Lo nggak perlu mendekat, nggak perlu menuntut. Cukup hadir dalam versi terbaik lo. Dan percaya, orang yang pernah menyepelekan lo akan mulai sadar bahwa nggak ada ketenangan yang seindah waktu mereka masih punya lo dulu. Poin 3.
Ubah rasa sakit. Jadi kekuatan yang membuat lo tak tergantikan rasa sakit itu nggak selalu harus dihancurkan, bre. Kadang, lo cuma perlu mengolahnya jadi bahan bakar. Karena sakit itu datang bukan buat melemahkan lo, tapi buat nunjukin siapa lo sebenarnya. Lo tahu kan, orang yang pernah disakiti dan bisa tetap berdiri, punya aura yang nggak bisa dibeli. Itu bukan aura palsu dari gengsi, tapi aura keteguhan yang tumbuh dari luka yang udah lo pelajari. Dulu mungkin lo pernah nangis, ngerasa nggak cukup, ngerasa gagal mempertahankan seseorang yang lo pikir segalanya. Tapi sekarang, lo sadar, nggak ada yang benar-benar hilang kecuali lo menyerah. Dan yang paling keren adalah, lo nggak menyerah, lo berubah, lo mulai beresin diri, lo mulai fokus ke hal-hal yang bisa lo kontrol, kayak sikap, mental, dan arah hidup lo sendiri. Stoikisme bilang, kita tidak bisa mengontrol kejadian, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita. Nah, itu senjata lo sekarang, bre. Lo nggak lagi mau buang waktu ngurusin siapa yang pergi atau siapa yang nggak menghargai lo. Lo sekarang belajar menerima, dan dari penerimaan itu muncul kekuatan. Semakin lo kuat secara emosional, semakin lo tenang, semakin lo berfokus pada perbaikan diri. Semakin lo jadi sosok yang tak tergantikan. Dan percayalah, orang yang pernah menyia-nyiakan lo akan ngerasa kecil di hadapan versi baru dari diri lo ini. Mereka akan sadar, dulu mereka ninggalin seseorang yang tulus, tapi sekarang yang mereka lihat adalah seseorang yang kuat, elegan, dan sulit dijangkau. Dan pada titik itu, rasa menyesal mereka berubah jadi penderitaan, karena mereka tahu yang mereka buang dulu sekarang udah jadi sosok yang gak bisa mereka sentuh lagi. Lo gak perlu cari pembalasan, bre. Karena pembalasan terbaik adalah perubahan. Dan perubahan yang paling elegan adalah saat lo gak ngomong apa-apa, tapi seluruh hidup lo teriak, gue udah lebih baik tanpa lo. Poin 4. Fokus pada diri, bukan pada balas dendam. Dengerin baik-baik, bre. Lo gak perlu ngebuktiin apa-apa ke orang yang ninggalin lo. Kadang, yang terbaik justru bukan balas dendam, tapi upgrade diri. Saat lo fokus memperbaiki diri, lo ngasih sinyal kuat ke semesta bahwa lo udah selesai jadi korban. Lo sekarang pemeran utama dalam hidup lo sendiri. Balas dendam itu cuman nguras energi, tapi perbaikan diri justru ngasih lo arah baru. Dan yang paling ironis, saat lo tenang, berkembang, dan mulai bersinar, mereka yang dulu ninggalin lo akan diam-diam stalking, ngerasa bersalah, dan mikir, gue udah kehilangan sesuatu yang berharga. Poin 5. Biarkan diammu jadi senjata terbaik. Lo tahu nggak, bre? Kadang, diam itu lebih nyakitin daripada 1000 kata. Waktu lo berhenti menjelaskan, berhenti memohon, berhenti nyari alasan buat dimengerti, lo baru sadar betapa kuatnya posisi lo. Orang yang dulu ngerasa berkuasa atas emosi lo, sekarang kehilangan kendali. Diam lo bukan karena kalah, tapi karena udah cukup. Dan disitulah rasa bersalah mulai menumbuk mereka perlahan-lahan. Setiap kali mereka ngelihat lo tetap tenang, tetap bahagia, dan gak lagi peduli. Poin 6. Bangun aura misterius dan elegan. Lo gak perlu ngemis perhatian. Justru semakin lo tenang, semakin lo punya daya tarik yang gila, bre. Orang bakal penasaran kenapa lo bisa setenang itu, sekuat itu, dan seglow up itu setelah disakiti. Itu bukan hasil dari balas dendam. Itu hasil dari pengendalian diri. Lo sekarang udah ngerti kalau nilai lo bukan diukur dari siapa yang datang, tapi dari seberapa lo menghargai diri lo sendiri. Itu yang bikin dia rindu tapi nggak berani datang. Poin 7. Gunakan waktu untuk membangun kehidupan baru. Lo punya 2 pilihan. Terus stuck di masa lalu, atau mulai bikin hidup baru yang lebih keren. Mulai dari hal kecil, ngerjain hal yang lo suka, ngelakuin hal-hal yang ningkatin value diri, dan pelan-pelan bikin hidup lo punya arah. Ingat kata Marcus Aurelius, jangan buang waktu memikirkan orang lain, fokuslah pada apa yang kamu kontrol. Setiap langkah kecil yang lo ambil sekarang adalah cambuk keras buat orang yang dulu buang lo. Karena mereka akan sadar, lo nggak hancur tanpa mereka, lo justru tumbuh lebih kuat. Poin 8. Tunjukkan bahwa lo bahagia,
tanpa kepura-puraan kebahagiaan sejati bukan di medsos, tapi di ketenangan hati. Lo nggak perlu posting buat nunjukin gue udah move on, tapi lo hidup dengan damai, fokus kerja, tertawa tulus, dan tidur nyenyak tanpa mikirin mereka. Itu udah cukup. Dan percaya bre, orang yang pernah nyakitin lo bakal ngerasa tersiksa ngelihat lo bahagia tanpa mereka. Karena mereka sadar, lo bukan lagi korban. Lo udah jadi seseorang yang gak butuh validasi dari siapapun. Poin 9. Jangan pernah kembali ke tempat yang sama. Mungkin mereka akan nyoba balik bre, tapi ingat, rasa sakit bukan sesuatu yang pantas lo ulang. Lo udah belajar, udah tumbuh, udah jadi versi terbaik dari diri lo. Jadi, jangan sia-siakan itu demi nostalgia. Stoikisme ngajarin, orang yang bijak tidak akan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Kalau mereka datang lagi, sambut dengan tenang. Tapi jangan pernah biarkan mereka punya tempat yang sama di hidup lo. Poin 10. Jadilah versi diri yang tidak tergantikan. Akhirnya bre, perjalanan ini bukan tentang dia. Ini tentang lo. Tentang gimana lo bisa berdiri tegak setelah dihancurkan. Tentang gimana lo bisa tetap tulus tanpa kehilangan harga diri. Dan tentang gimana lo bisa tetap lembut tapi nggak lagi bisa diremehkan. Suatu hari nanti, mereka bakal nyesel. Bukan karena lo marah, tapi karena mereka sadar, gak akan pernah nemuin seseorang seperti lo lagi. Dan lo udah menang tanpa harus ngapa-ngapain. Jadi bre, jangan benci, jangan dendam, tenanglah, tetap elegan. Karena yang paling menyiksa bagi seseorang yang pernah menyia-nyiakan lo, adalah ketika mereka sadar, lo udah bener-bener pergi, dan gak bisa lagi mereka sentuh. Ketenangan lo adalah balas dendam paling mahal. Dan dari situ hidup lo baru benar-benar dimulai.